hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya. Mari kita pergi memberi pelajaran ilmu pasti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mulyadi, Kepala SD Negeri Cibodas 3, Kecamatan Cepot, Kabupaten Tangerang, ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua tentang rutinitas kita. Rutinitas kami, saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang lainnya. Seperti apa kegiatan kami di pagi hari dalam menyongsong kegiatan pembelajaran di hari ini dan hari-hari berikutnya. Nah, tentu kegiatan saya diawali dari masuk ke ruangan ini setelah rapi dan biasa melakukan presensi absen di ASNG dengan memoto daftar karya ataupun memoto kedatangan dan juga sidik. Setelah itu banyak kegiatan lain yang akan kami lakukan di pagi hari ini, dan kebetulan pada pagi hari ini adalah simulasi AMBK. Dan mari mengikuti kegiatan kami pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Selamat mengikuti kegiatan kami pada pagi ini. Melakukan absen teacher pin, tempatnya berada di ruangan guru. Mari. Ya, karena kami belum punya ruangan parkir sementara masa pandemi ini, cara sekolah dijadikan parkir oleh guru tanpa berbayar. Dan ini ruangan guru, alhamdulillah walaupun pagi hari teman-teman sudah hadir semua. Tetap semangat semuanya. Alhamdulillah bajunya sudah korupsi semua karena hari ini ya, karena tanggal 17 ya hari Ahad, kita memakai baju korupsi sebagai peringatan Hari Saudara Nasional. Dan biasa jerpin sudah pijet-pijet semuanya? Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih sudah pijet-pijet. Pertama memeriksa ruangan AMBK, kemudian memeriksa dan melihat kondisi kelas, kemudian taman, dan kami juga punya kalau menarik teman-teman. Insya Allah 3 bulan lagi tamannya. Nah, sudah melihat ruangan AMBK. Selama ini kelas 5, alhamdulillah hari ini ya kebetulan dari sampel untuk kita ya dari simulasi bersama Pak ini hari ya itu kan belajar dari hari sama gurunya apa guru itu ya gimana enakan dari apa yang kita buka ya ya berdoa mudah-mudahan ya kami sekolah sudah mengajukan ke Bapak Bupati melalui diizinkan untuk sekolah dari Cuma 3 untuk diizinkan pembelajaran kita walaupun terjebak saya. Dan mudah-mudahan kita berjawaban. Sebagai sabar ya. Banyak saya mohon Bapak dan Ibu di rumah juga membantu anak-anak di sekitar. Siapkan HP-nya, siapkan paketnya. Ya, Bapak Ibu saya juga sudah siap. Sudah Pak? Oh, ini sudah siap ya, protokol ya. Protokol. Ini bersapa. Ya. Dan ini Pak Saladi sudah men-setting. Mudah-mudahan ya anak itu sudah ada kegiatan waktu pagi hari luar biasa anak ini ya. Kalau pagi hari mereka sudah ada kangen. Mereka kangen ingin belajar. Sekarang Kak Waktu hanya AMBK. Kalau di sekolah ini paling hanya beberapa jam saja selama 2 hari dan saja. Dan merasa mereka semangat bina sudah ada yang bisa. Walaupun jawab-jawab selama jawab juga. Ya baik, saya akan kembali lagi ke taman depan. Kemudian taman belakang. Karena kita berada di taman bagian depan sekolah ya. Minimalis karena memang sekolah kita ya dengan lahannya ini tidak sampai 2000 tapi punya rombel yang luar biasa sampai 18 rombel. Kita punya ruang belajar
hanya 14, kita butuh 4 lokal lagi untuk rombel ya, untuk ruang belajar. Dengan taman yang kecil ini kita berupaya pihak sekolah membuat taman-taman yang minimalis, walaupun kecil tapi anak-anak merasa nyaman di sekolah. Karena semuanya pembelajaran oleh kenyamanan anak berada di sekolah, kenyamanan itu kita buat taman yang depan, kita lagi programkan ke depan mau membuat bangku-bangku dan meja yang kita tak dari semen, jika nanti anak ketika sudah tatap muka istirahat bisa bermain di sini. Ini adalah taman depan bagian selatan. Kemudian di bagian utara sudah kami siapkan. Utara belum jadi lagi pada asik di sini. Kalau panas, pagi pun asik ngopi sarapan di sini. Belum kopinya sudah habis, jadi padahal belum bikin kopi. Nah ini kita akan buat. Ini rencananya Kajebo. Kalau program kami di tatap muka terbatas, Kajebo ini kami buat untuk bila ada anak yang ternyata suhu badannya tinggi, kita transitkan di Kajebo dulu. Sebelum nanti kita panggil pihak puskesmas dan orang tua untuk ditindaklanjuti diagnosa dan perawatannya. Jadi, sengaja kita pisahkan dari ruang belajar dari ruang yang lainnya. Selain itu kita punya ruang UKS. Nah, ini adalah taman kecil kita tempat bermain anak-anak. Di sini pun kami belum buat kursi dan meja yang di semen, insya Allah seiring dengan berjalannya waktu semua berjalan. Dan baik, kita akan lihat taman-taman berikutnya. Ini Pak Dayat, guru kelas 4. Dan ini Pak Ustadz Fadil, guru agama. Ya, dia sedang daring, sarapannya cukup jagung aja. Dengan jagung juga sehat, kembali ke alam. Kabupaten 3 ini menjadi salah satu sekolah dan satu-satunya sekolah di Kecamatan Cikupa yang menjadi sekolah program dari CSR BSD Sinar Maslen, yaitu program sekolah penggerak berhati. Apa yang berhati? Berarti adalah berkarakter, kemudian sehat dan sehat, hijau dan inovatif. Jadi diharapkan sekolah-sekolah penggerak berhati ini sekolahnya itu berkarakter. Anak-anak yang berkarakter, guru-guru berkarakter. Kemudian antaranya taman hijau, penunjukkan hijau terus sehat dan juga inovatif. Gurunya, anaknya semua punya inovatifnya. Dan salah satu dukungan yang luar biasa dari CSR Sinar Maslen BSD ini diantaranya kami telah dibantu. Ada di sini ini wastafel atau tempat cuci tangan. Ini cuci tangan yang sudah didesain. Nanti anak-anak tinggal pijak saja. Ada sini ada air, ada sabun, pijak biasanya saja. Tinggal pijak air, maka air mengalir sendiri. Tidak perlu anak, saya cukup pijak ini saja. Ketika kita datang anak, tinggal pijak ini aja, maka akan keluarlah sabun cuci tangannya. Kemudian pedalnya. Alhamdulillah kami diberi 3 tempat cuci tangan dari CSR Sinar Maslen Bumi Serpong Damai. Terima kasih kepada tim dari CSR BSD ya, CSR Sinar Maslen BSD yang banyak sekali bantu kami. Ini salah satu di antaranya ini. Ada lagi kami juga dibantu dengan aquaponik. Ini aquaponik. Jadi perpaduan antara akuarium dan tumbuhan-tumbuhan yang tidak menggunakan media tanam. Nah, di sini di bawahnya ini adalah ini adalah
kolam ikan lele, yang ikan lelenya pun disumbang ataupun diberi oleh CSR Sinar Maslen Bumi Serpong Damai. Di sini lele yang sudah beberapa lama hidup di sini, maka otomatis ketika lele ini buang kotoran menjadi nutrisi untuk makanan, maka airnya disedot melalui penyedot ini, maka menjadi sumber makanan pohon-pohon yang di atasnya. Sementara yang ada itu pohon sawit. Nah, ini diantaranya bantuan dari CSR Sinar Maslen Bumi Serpong Damai. Dan insya Allah kami pun dengan bantuan CSR dari ruang usaha kakek sekolah, alhamdulillah kami mendapat bantuan 3 tempat tidur. Nah, ini ada tempat tidur, ada tempat obat, ada timbangannya juga kami bantu. Ada timbangan, ada meja, ya. Ini meja, timbangan, kemudian tempat tidur, ini kotak obat-obatan, semuanya dibantu. Ini timbang satu lagi. Ya, ada 2 karena letaknya tidak terlalu besar. Ya, tadi saya sampaikan bahwa karena memang lahan kita kecil, maka ruangan UKS juga minimalis. Tapi insya Allah dapat melayani anak-anak kita ketika nanti sudah ada tamu terbatas. Ini kita siapkan, diantaranya ini tempat usaha anak, dan kita siapkan juga dengan ini ya misalnya buat para guru nanti ketika mengajar. Nah, ini UKS kami yang alhamdulillah sudah banyak dibantu oleh Sinar Maslen. Terima kasih sekali lagi kepada Sinar Maslen, pada Bunda Ica, Bunda Gadis, dan tim yang lainnya. Ya, juga lupa saya Pak Pane yang selalu humoris ceria. Kita tunggu bantuan berikutnya, insya Allah Pak Pane sudah berjanji dia akan membuat sekolah ini jadi hijau. Nah, kami tunggu bantuannya. Dan ventilasi udara juga cukup di UKS ini. Kita buat juga pintu belakang, jendela biar sehat. Jangan sampai nanti anak-anak yang sakit di tempat di sini malah tambah sakit karena sirkulasi udara tidak ada. Kita buat sirkulasi sehat, dan biar udara yang masuk sehat juga. Di belakang pun kami tanam, ini ada pohon ya, pohon jambu. Di tengah-tengah pohon jambu kami buat kolam ikan. Ini alhamdulillah kurang lebih hampir 700 bibit ikan nila yang mudah-mudahan 3 bulan 4 bulan ke depan sudah bisa dipanen. Dan juga sudah ada ikan mujairnya juga, sudah besar-besar ikan mujairnya. Nah, ini kami buat seperti ini agar udara yang masuk ke ruang UKS juga bersih. Dan ini ada 2 tong, ini isinya lele. Ini lele hebat nih, lele makanya roti. Ini ada 2 tong selain lele yang ada di aquaponik. Di sini pun ada lele di 2 tong ini yang disiapkan. Bahkan di atas kolam ini pun sejak ini kita akan dibuat aquaponik juga. Kita akan buat beberapa paralon panjang, sekitar 3 paralon panjang yang akan kami tanam pohon-pohon sayuran seperti kangkung, sawi atau yang lainnya. Dan nanti kalau sekolah ada kegiatan mau makan bareng dan sebagainya, kita nggak perlu beli, tapi kita bisa panen di sini. Ikannya kita tidak panen, mau ikan nila, ikan mujair, ikan lele, insya Allah kami sudah siapkan. Ini dalam rangka kami ini adalah tahap awal dari kegiatan kami sebagai sekolah penggerak berhati yang didukung oleh dan sepenuhnya dari CSR Sinar Maslen Bumi Serpong Damai. Dan kita akan nanti melihat musola Sanisek yang ada di SD Negeri 3. Jadi walaupun ini kecil tempatnya, tapi sarana prasarana untuk pembelajaran, karakter agama dan sebagainya semua kami siapkan. Mudah-mudahan dengan yang minimalis ini, tapi semua kebutuhan dan dalam rangka pelayanan terhadap pendidikan di sekolah ini dapat kami penuhi. Baik, sekarang kita akan melihat ke musola sebagai salah satu tadi menanamkan karakter anak ya, karakter gurunya, karakter anaknya. Kenapa agar anak mereka tadi absen di ruang guru, ini ada ruang sekolah yang tadi di awal video ini saya masuk ke ruangan sini. Lalu ya ini bisa keliling. Dan ini di sebelah timur nampak di sini ada musola Al Arkan 2 lantai. Kita setting ini untuk
lantai yang pertama adalah untuk musola laki-laki, ya. Sedangkan lantai 2 ini adalah untuk musola perempuan. Dan kita siapkan juga di sini di sebelah tadi sekolah, di sebelah tadi ini tempat duduk, ya, tempat duduk anak-anak. Jadi anak-anak setelah mereka ke jamban buang air besar ataupun kecil untuk sholat, mereka langsung duduk di sini. Baik, seperti apa musolanya, tempat duduknya, ya. Sebelum kita berakhir di sebelah tadi sek. Baik, kita akan lihat musola. Dan tulisan Arab ini, ya, tulisan Arab ini di tempat di dalam juga hiasan tulisan Bang Arab ini adalah tulisan guru agama yang mengajar di SD 23, yaitu Bapak Ustadz Hambali dan Bapak Ustadz Abdul Fadil. Mereka lah yang mendesain, membuat tulisan berkaligrafi musola ini. Dan ini ukurannya 5 kali berapa? 5 berapa? Ini luas sekali ini, ya, sekitar 5 kali 12 meter. Ini untuk musola laki-laki atau putra di sini. Sementara memang kami belum keterbatasan anggaran, belum di pelafon atasnya, ya, seharusnya di pelafon. Juga seharusnya naik tangga ke putri ini. Nah, seharusnya naik tangga ke putri ini seharusnya naik tangga. Tadi dengan tempat anggaran kita belum bisa menjaga ini. Jadi mudah-mudahan ada pihak yang untuk memfasilitasi, misalnya membiayai untuk pengadaan pegangan tangga dan pelafon. Jadi perlu diketahui bahwa bangunan musola ini murni dari swadaya. Siapa saja yang meminta saudara menjadi musola ini, diantaranya keluarga besar sekolah, yaitu dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, kemudian anak-anak kita, kemudian juga orang tua murid, juga donatur, alumni. Alhamdulillah, alumni selalu setia memberikan bantuan dan alumninya juga pada donatur. Bahkan ada beberapa lembaga mereka berikan, mereka dengan sukarela membantu pendanaannya. Oke, kita akan coba ke atas. Ya, kami mohon dari pihak-pihak yang mungkin punya program pembangunan atau program CSR, kami mohon alokasi untuk musola kami biar musola kami menjadi lebih representatif. Nah, ini lantai 2 didesain buat putri, dan nanti di sini akan kita buat di sini perpustakaan tentang buku-buku bernuansa Islam. Jadi anak-anak nanti ketika istirahat atau jeda, mereka bisa sambil baca buku, ya. Makanya kita siapkan juga dengan AC-nya biar mereka nyaman. Tapi alhamdulillah kalau ini sudah di pelafon, ya sudah diberi AC, dan ini kemudian ini adalah bagian atasan ini yang kami yang sudah ada ini kita manfaatkan lahannya ini untuk kolom, ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah punya 2 kolom, ini pun kita buat kolom juga. Nanti banyak kolom apa ikan emas dan lain dan sebagainya kita akan di sini. Nanti insya Allah mudah-mudahan justru kita bisa membudayakan ternak ikan ini yang sifatnya konsumtif. Dan ini masih ada lahan kosong. Sebetulnya ini kami ingin buat di sini juga bangunan lagi. Kami ingin ini atasnya ini dicor, sehingga di bawahnya ini dapur. Di bawahnya ada dapur. Nah, di atas ini kita bisa buat sarana anak belajar terbuka. Jadi kami ingin ini dibangun, tapi bagian depannya tidak tertutup rapat. Jadi ada beberapa kegiatan event-event nanti anak yang tidak harus di kelas tapi bisa di musola dan bisa di ruangan atas ini. Sekali lagi, ya kami butuh, ya mudah-mudahan ya butuh aluran bantuan dari pihak-pihak terkait agar mimpi kami dalam rangka menunjang mewujudkan visi dan misi SN Negeri Cibubur 3
Mudah-mudahan dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan mimpi kami terwujud. Karena kalau mimpi setiap guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan di Indonesia ini terwujud, maka mimpi anak-anak bangsa kita juga terwujud. Maka tujuan pendidikan nasional pun akan terwujud. Karena berawal semuanya adalah dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, agar mimpi-mimpi kita ini terwujud. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana kondisi di bawah, dapurnya, kemudian dan saniseknya. Mari ikuti. Ini adalah bagian musola yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita yang tadi saya sampaikan, yang ruangan di atas yang ingin kita dak, kita atur. Ini sementara di depan ini kita buat ya gudang ya, buku-buku yang sudah tidak terpakai, ya. Adapun yang belum dipakai kita amankan dulu di sini. Ini kita buat per kelas ini adalah ya sebagian kosong ini karena buat semester yang pertama. Ini yang masih ada di sini adalah buat semester yang kedua. Ini sementara jadi gudang buku dulu ya, karena kita belum punya ruangan lainnya. Jadi mudah-mudahan kalau atas jadi itu bisa di sini kita setting jadi perpustakaan dan sebagainya untuk melengkapi sarana sekolah. Dan di sini jadi tempat guru berkreasi ya, guru ibu-ibu berkreativitas ya, tadi menyediakan menu-menu untuk makan siang dan sebagainya. Ya, mereka bawa bahan-bahan dari rumah masing-masing, bukan bahan dari sekolah. Mereka bawa bahan masing-masing. Ya, mereka masak di sini di dapur sekolah. Sedangkan di sini pun sanitasi buat guru. Alhamdulillah ini bantuan dari dari daerah Sinar Maslen, dari Sisi Dharma. Alhamdulillah videonya jadi bagus. Videonya jadi bagus ya. Jadi ini ada sanisek ya, sebagai sanisek, kemudian sanisek yang dibantuannya dari bantuan sanitasi sekolah berhati CSR Sinar Maslen, Bumi Serpong Dharma. Terima kasih sekali lagi kepada CSR Sinar Maslen, Bumi Serpong Dharma. Nah, ini adalah ruangan-ruangan yang sudah saya sampaikan. Ya, seperti apa sanisek untuk memanfaatkan lahan tadi ya, sebelah utara sanisek kita buat tempat dulu anak-anak. Ya, anak-anak sanisek Merdeka Putra. Nah, ini alhamdulillah ini sanisek kita kemarin, karena ya memang sanisek itu umurnya sudah cukup tua. Kemarin urinornya rusak. Alhamdulillah kita dapat bantuan urinor dari CSA Sinar Maslen sebanyak 2 urinor ya. Tadi juga kamar mandi buat guru di ruang dapur, kemudian juga ada juga kloset duduk di ruang kepala sekolah. Ini juga sama bantuan dari Ibu Sebutkan Mulai, termasuk tadi ya perapihan bagian atas dari sanisek ini. Itu pun akan kembali agar sanisek ini menjadi bagus nanti. Ini bagian putra dan itu putri. Dan rencana kami taman di ini ya, karena memang kita program ini baru berjalan ada 6 bulan deh, belum ada 6 bulan ya, belum ada 1 setengah. Rencana di sini kita akan buat taman ini adalah tanam pohon toga semua. Di sini pohon toga semua kita bangun. Ini toga, rencana kita akan tata. Dan di pojok sini akan kita buat juga di sini khusus tanaman konsumsi, cabai, tomat, terong. Nah, nanti akan di sini kita akan tata. Jadi khusus ini adalah tanaman-tanaman sayur-sayuran. Ini adalah toga. Di sini juga kita ada saga ya, daun saga, pohon saga. Ada juga pohon binahong ya. Saya buat obat-obatan tradisional. Ini akan kita lengkapi di sini. Insyaallah ya, mudah-mudahan dalam 1 tahun beberapa program berhati bisa diwujudkan di SD Negeri Cikupa 3. Karena alhamdulillah
ada beberapa impian-impian kita dengan program Berhati ini terwujud. Selain memang ada bantuan-bantuan yang luar biasa dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan kami sedang menunggu bantuan dari pemerintah daerah, yaitu penambahan ruang belajar yang berada di sebelah utara ini ya. Tambah ruang belajar tingkat ya ini ya, kami butuh. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau tahun 2002 paling lama bisa terrealisasi pembangunan 2 kelas lagi di atas. Nah, karena kami memang keterbatasan tempat, ini kursi meja yang tidak terpakai sementara di sini. Karena sekarang anak-anak juga belum ada, tapi nanti begitu anak masuk, kita akan pikirkan lagi bagaimana mengamankan ini. Apakah yang bisa yang bagi masing ini kita bisa perbaiki, bisa bagus, kita sumbangkan ya ke sekolah-sekolah di sekitar kelurahan ini yang memang yang dikelola oleh masyarakat, kita bisa ke sana, atau kita daur ulang lagi bahan-bahannya menjadi bahan-bahan yang bermanfaat buat yang lainnya. Kita buat lemari, buat tempat sepatu dan sebagainya. Jadi kami ingin nanti ya ini tidak lagi seperti ini. Nah, itu bincang-bincang hari ini atau pagi hari ini dengan kami ya. Oh iya, di sini seperti tadi saya juga ada guru-guru yang sedang memang memberikan pelajaran daring di tempat masing-masing ya. Ada Bu Yuni kelas 3, ada Mulis guru kelas 5, tadi di sana ada Ustaz Fadil, ada Pak Dayat, dan ada juga persiapan ruangan MDK. Itu ada guru yang memerasakan di kelas. Karena di kelas sendirian jenuh, mereka lebih memilih di luar kelas. Demikian kebersamaan kita pada hari ini. Kami keluarga besar SDNEGRI 73. Dan dengan Bapak dan Ibu semua pemirsa yang melihat video ini, itu apa yang kami tampilkan masih jauh dari harapan. Mungkin sekolah Bapak dan Ibu lebih baik di sekolah kami, dan kami nanti akan ada ingin belajar, akan studi banding ke sekolah Bapak Ibu. Bagaimana sih sekolah ini menjadi lebih hijau, lebih menarik, lebih nyaman buat anak-anak. Dan juga tentu bagi orang tua kami, orang tua siswa kami yang menyaksikan video ini, bisa Bapak Ibu lihat progres sekolah kita dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan, bagaimana progresnya. Dan sekali lagi kami berupaya ingin menjadi sekolah yang terbaik, menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat. Masyarakat tidak menyesal memasukkan anaknya, menitipkan anaknya untuk dididik di SDNEGRI 73. Dan tentu itu semua juga perlu kerjasama, bukan hanya sekolah, pihak sekolah, bukan hanya kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, tenaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah ini. Tentu yang tidak kalah penting adalah bantuan, dukungan dari semua orang tua dan dari murid SDNEGRI 73. Karena tanpa kerjasama semuanya, juga dengan stakeholder yang ada, dari mulai komite, perangkat atau kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, tanpa kerjasama, mimpi-mimpi yang kami rumuskan dalam visi dan misi SDNEGRI 73 tidak akan tercapai. Sekali lagi, yuk mari sama-sama membangun negeri tercinta ini, diawali dari sekolah, dan tentunya di sini diawali dari Sekolah Dasar Negeri Cikupa 3, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Magelang. Lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.